Baiklah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Masih berkaitan dengan contoh konsep kronologis dan diakronis. Ya, ini kalian bisa baca. Yang Ibu ambil di sini adalah kronologi turunnya Pak Presiden Soeharto. Jadi bisa kita lihat 12 Mei terjadinya Trisakti, ya. Kemudian tragedi Trisakti. 13 Mei, kerusuhan Mei 1968, kemudian pada 14 Mei, demonstrasi bertambah besar di Indonesia. Jadi ini demonstrasi yang berkaitan dengan ketidakpuasan rakyat Indonesia terhadap kepemimpinan Pak Soeharto selaku presiden kita pada masa itu pada tahun 1998. Kemudian pada 18 Mei, Ketua MPR dan Ketua Partai Golkar meminta turun jabatan. 19 Mei, tokoh Muslim Gus Dur bertemu dengan Soeharto. Kemudian 20 Mei, 11 menteri mengundurkan diri. Ya, 21 Mei ini akhir dari pemerintahan Pak Soeharto. Pak Soeharto mengundurkan diri dan B.J. Habibie sebagai pengganti presiden kita pada masa itu. Nah ini coba kamu lihat. Jadi kronologisnya dari tanggal 12 Mei sampai 21 Mei mengenai kronologi turunnya Pak Soeharto. Jadi udah paham ya. Jadi kronologi itu terfokus pada rentetan waktu terjadinya suatu peristiwa. Jadi dari awal sampai akhir. Contoh kedua biar lebih paham. Peristiwa kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Pertama, pada 8 dan 9 Agustus 1945, yaitu menyerahnya Jepang akibat pengeboman kotanya, yaitu kota Nagasaki dan kota Hiroshima. Sehingga mereka ini tidak terlalu fokus lagi untuk mengurus pemerintahan mereka yang ada di Indonesia. Sehingga para golongan muda mendesak golongan tua untuk memerdekakan negara Indonesia. Kemudian agar Indonesia bisa meraih kemerdekaan dengan caranya sendiri, dengan usahanya sendiri. Akhirnya Pak Soekarno sama Hatta ini diculik ke Rengas Dengklok pada tanggal 15 Agustus 1945. Agar Pak Soekarno sama Hatta ini bisa lebih fokus mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh orang-orang golongan muda seperti Soekarni dan teman-temannya. Kemudian pada tanggal 17 Agustus akhirnya Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesianya. Ya, lepas dari jajahan Jepang. Ya. Bisa kita lihat di sini. Jadi rentetan peristiwanya secara sederhananya, rentetan peristiwa kemerdekaan Indonesia itu dari awalnya pengeboman dua kota di Jepang yaitu Nagasaki sama Hiroshima pada 8-9 Agustus. Kemudian penculikan Soekarno-Hatta pada 15 Agustus 1945. Kemudian akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Jadi di sini kembali lagi kalau kamu berpikir mengenai diakronis artinya terfokus terhadap waktu suatu peristiwa itu terjadi. Nah, tadi ada kronologi, sekarang kita periodisasi ya. Periodisasi dalam sejarah. Periodisasi ini artinya pembabakan. Pembabakan dalam sejarah. Coba kita lihat pembabakan sejarah Indonesia. Zaman prasejarah, kita pernah mengalami zaman prasejarah, nanti akan kita pelajari. Itu pada sebelum abad keempat atau sebelum Indonesia mengenal tulisan. Kemudian zaman Hindu-Buddha. Indonesia kan pernah masuk nih ke budaya Hindu-Buddha ke Indonesia. Ini pada abad keempat sampai abad ke-5. Kemudian perkembangan Islam, masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 sampai abad ke-16. Kemudian kita memasuki zaman penjajahan Belanda pada 16 sampai pada abad ke-16. Ya, sampai tahun 1942. Kemudian setelah Belanda akhirnya Jepang, kita pernah diduduki atau dijajah oleh Jepang, akhirnya kita merdeka pada tahun 1942 sampai tahun 1945. Kemudian kita merdeka. Awal kita merdeka pada tahun 1945. Kemudian kita memasuki masa revolusi pada tahun 45 sampai tahun 49. Kemudian kita memasuki masa Orde Lama tahun 49 sampai 66. Ya. Kemudian Orde Baru 67 sampai 1990.